Bergesernya pengaruh John Bolton yang punya gaya koboi, di mana kebijakannya jika ada negara melawan Amerika, maka bawaannya pengen ganti rezim, ternyata berbiaya mahal bagi Amerika. Hafalnya gaya keras tadi membuat banyak negara awas. Iran dia ingin jatuhkan. Turki, Bolton juga ingin jatuhkan. Untungnya dibocorin sama Rusia dan dilindungi Rusia itu Turki. Jadi Erdogan masih tetap berkuasa sampai saat ini. Dan antek Amerika dikejar oleh Turki sampai ke gorong-gorong. Itulah yang dikerjakan oleh Erdogan saat ini, mengejar seluruh antek Amerika di Turki. Iran 2 kali di framing oleh Amerika di zaman Bolton. Kapal laut yang diroket, dan kedua adalah kilang minyak Aramco Arab Saudi, diklaim Syiah, Houthi, dan Iran yang melakukan. Namun dunia sudah pinter sekarang. Drone dengan terbang berjarak 100 km, nggak mungkin pakai radio kontrol, pakai satelit. Dan siapa yang punya satelit dan drone? Ya hanya Amerika kampretos itu yang punya. NSA, National Security Agency, di seluruh dunia berbeda fungsinya. Namun kalau di Amerika, NSA besar sekali pengaruhnya. Kebijakan luar negeri selalu melalui kajian NSA. Kalau di Indonesia masih belum berfungsi baik NSA-nya. Jadi urusan pertahanan keamanan masih fokus lokal di dalam negeri saja. Sekarang apa strategi O'Brien sebagai orang pengganti Bolton? Strategi Robert O'Brien adalah mengkontain atau mengkompartemenisasi Cina. Karena khusus perang Amerika pada saat ini, O'Brien tugasnya adalah mengantisipasi Cina. Kalau Bolton sifatnya konfrontatif, maka O'Brien adalah kompartemenisasi atau containment. O'Brien meniru penulis kebijakan luar negeri Amerika, George of Kennan, dari tulisannya yang bernama Long Telegram di tahun 1949. Soviet di kala itu di-contain saja, akan mati sendiri. Itu adalah kata-kata yang terkenal dari George F. Kennan. Containment itu kalau disederhanakan, taruh saja musuh Anda ke dalam kontainer, dikotakkan, gak usah diserang, gak usah diutak-atik. Karena faktanya Uni Soviet itu, waktu itu adalah musuhnya Amerika adalah Uni Soviet. Karena Uni Soviet itu terdiri dari berbagai bangsa, berbagai negara, berbagai etnik, berbagai sistem pemerintahan yang semua akan diubah secara komunis. Maka konflik di dalam sangat besar. Intrik politik di berbagai negara Soviet tersebut besar. Intrik di dalam partai komunis sendiri besar. Dan dalam pemerintahan besar Soviet banyak sekali perebutan kekuasaan. Jadi menurut Kennan, di containment saja pasti mati sendiri. Dan benar, Uni Soviet bubar di tahun 1991. Jadi dengan strategi containment oleh O'Brien, Cina dikotakkan. Namun beda dengan Soviet dulu. Karena Cina itu 95% satu suku, yaitu bangsa Han, tidak beragam, partainya satu, kepercayaannya satu, Konfusius. Jadi sulit dipecah dari dalam dengan strategi containment. Jadi containmentnya yang bagaimana? Ada 4 sisi timur yang akan mengkonten Cina. Sisi utara, Jepang dipakai untuk mengkonten Cina. Lalu Korea Selatan dipakai untuk menjaga peninsula. Lalu Taiwan. Dan terakhir, menjaga Cina adalah di Asia Tenggara dan Selat Malaka. Diharapkan Indonesia. Tapi Indonesia punya kebijakan lain, yaitu netral katanya. Jadi siapa yang ambil peluang? Yang ambil peluang adalah Malaysia. Malaysia telah mengajukan proposal apa yang Malaysia mau, agar Malaysia win-win dan Malaysia untung lebih banyak. Kemudian Vietnam mengajukan proposal juga untuk mengawal ASEAN dari pengaruh Cina dan mengajukan banyak proposal yang menguntungkan Vietnam. Dan sekarang Thailand sedang mengajukan juga. Kalau Indonesia, wah nggak tahu saya kalau Indonesia. Terserah pakar politik dan pejabatnya. Yang jelas sejauh ini nggak ngerti proposal apa yang diajukan dan kayaknya nggak ada yang ajukan agar Indonesia dapat untung banyak dari konflik Cina dan Amerika itu. Yowes, jangan dibilang kita nggak kontribusi buat kasih saran ke bangsa dan negara ini loh. Sudah 100 video coba kita berikan solusinya. Masih kurang ya? Kita bikin 1000 video lagi. Benturah sekalian.